Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai paradigma positivisme dengan contoh kasus yang dianalisis berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Apa saja sih yang akan kita bahas? Baik, yang pertama ada paradigma, yang kedua paradigma positivisme, yang ketiga, alasan mengambil penelitian. Yang keempat, asumsi paradigma penelitian. Yang kelima, ontologi penelitian. Yang keenam, epistemologi penelitian. Yang ketujuh, metodologi penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulan dan daftar pustaka. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai paradigma. Paradigma sendiri memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Yang kedua, menurut Bogdan dan Biklen, menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Yang ketiga, menurut Becker, mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Yang keempat, menurut Cohen dan Manion, paradigma merupakan sesuatu yang digunakan sebagai tujuan atau motif filosofis pelaksanaan suatu penelitian. Jadi, berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa paradigma merupakan suatu konsep, metode, dan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang paradigma positivisme. Paradigma positivisme adalah paradigma yang didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak menuju hal yang konkret dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kasual, yang universal dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivisme pada akhirnya akan melahirkan pendekatan kuantitatif. Alasan mengambil penelitian. Saya mengambil contoh studi kasus dengan mengambil salah satu artikel dari Journal of Elementary Education yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika sebagai contoh kasus penelitian paradigma positivisme ini. Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma positivisme. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Asumsi-asumsi dalam paradigma penelitian. Di dalam paradigma penelitian terdapat 3 asumsi, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ontologi yaitu asumsi tentang realitas. Sedangkan epistemologi merupakan asumsi tentang hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Dan metodologi merupakan asumsi metodologis tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Baik, pada slide ini kita akan mulai membahas tentang contoh kasus paradigma positivisme dengan analisis ontologi, epistemologi, dan metodologi. Memasuki aspek yang pertama, yaitu ontologi. Secara ontologi, jurnal ini membahas tentang pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika, dengan objek penelitiannya yaitu pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Dan subjek penelitiannya yaitu SD Negeri Daerah Binaan 2, Kecamatan Aji Barang, Banyumas. Latar belakang penelitian ini yaitu peneliti menjumpai bahwa masih banyak kegiatan belajar siswa di SD Negeri
Daerah Binaan 2 Kecamatan Aji Barang Banyumas yang kurang maksimal. Hal itu menunjukkan belum terbentuknya suatu kebiasaan belajar yang efektif. Pembentukan suatu kebiasaan belajar yang baik dapat dilihat dari aktivitas dan kesiapan belajar siswa pada saat di sekolah. Kebiasaan belajar yang baik harus dibentuk dan ditanamkan sejak dini. Peran orang tua di sini juga sangat berpengaruh dalam pembentukan kebiasaan belajar yang baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri Daerah Binaan 2 Kecamatan Aji Barang, Banyumas. Penelitian difokuskan pada kebiasaan belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran matematika dikarenakan rata-rata nilai matematika lebih rendah dibanding yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa dan seberapa besar pengaruh tersebut. Berikutnya, pada aspek yang kedua, yaitu aspek epistemologi. Secara epistemologi, sifat hubungan yang terjadi di antara peneliti dengan yang diteliti terjadi secara objektif. Maksudnya yaitu tidak ada interaksi langsung antara peneliti dengan yang diteliti. Penelitian ini berdasarkan pada paradigma positivisme dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengedarkan kuesioner. Aspek yang terakhir yaitu aspek metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survei deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, angket, dan dokumentasi. Wawancara di sini digunakan sebagai data awal peneliti untuk melakukan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa nilai ulangan tengah semester matematika siswa kelas 5 pada semester 2 tahun ajaran 2014-2015 SD Negeri Daerah Binaan 2 Kecamatan Aji Barang, Banyumas. Dalam penelitian ini, angket berupa sejumlah pernyataan harus dijawab atau direspon oleh responden untuk mengetahui kebiasaan belajar siswa kelas 5 SD Negeri Daerah Binaan 2 Kecamatan Aji Barang, Banyumas. Variabel penelitian yaitu variabel bebas yang biasa dinyatakan dengan X, yaitu kebiasaan belajar. Variabel terikat yang biasa dinyatakan dengan Y, yaitu hasil belajar matematika. Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu HO, tidak ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. HA, ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas berupa uji Lilliefors dan uji linearitas. Uji hipotesis meliputi analisis korelasi, analisis regresi linier sederhana, dan koefisien determinasi. Pengambilan keputusan dalam uji hipotesis digunakan uji T. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri Daerah Binaan 2, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.